warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari kelas 20B. Di video kali ini saya akan mengidentifikasikan kearifan lokal yang bernilai pendidikan. Nah, kearifan lokal yang saya ambil di sini yaitu dari suku Sakai yang ada di Riau, yaitu tentang kearifan lokal ilmu tiga hutan. Kearifan lokal yang bernilai pendidikan tentang suku Sakai di Riau, yaitu ilmu tiga hutan, merupakan bagian wilayah hutan mereka menjadi tiga bagian, yaitu hutan adat, hutan larang, dan hutan perladangan. Di hutan adat, penduduk hanya boleh mengambil rotan, damar, dan madu lebah tanpa menebang pohonnya, sedangkan hutan larangan sama sekali tidak boleh diusik. Sementara untuk hutan perladangan boleh ditebang untuk dijadikan ladang, tapi tidak boleh semua pohon ditebang, seperti pohon sialang yang menjadi tempat bersarangnya lebah madu. Bagi penduduk yang melanggar aturan akan dihukum, seperti didenda atau diusir dari wilayahnya. Hukuman berlaku untuk semua orang, bahkan batin atau kepala suku yang menjabat di situ pun, jika tertangkap melanggar hukum, maka akan dicabut dari kedudukannya. Selanjutnya, nilai pendidikan yang bisa diambil dari kearifan lokal tersebut yaitu mengajarkan anak-anak agar mengambil kekayaan alam sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh serakah, tidak mengambil sesuatu yang dilindungi dan sesuatu yang dilestarikan, serta memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan agar sumber daya alam tidak punah akibat keserakahan. Ini sangat bernilai pendidikan sesuai dengan kompetisi dasar mata pelajaran biologi dengan integritas kearifan lokal tentang ilmu tiga hutan, yaitu ada pada suku Sakai tadi. Nah, kompetisi dasarnya yaitu yang pertama, menganalisis sumber daya alam yang dilestarikan, yang boleh dimanfaatkan dan yang tidak boleh diambil. Selanjutnya, merumuskan permasalahan yang terjadi dalam sumber daya alam di hutan lindung dan hutan pemanfaatan sumber daya alam. Karakteristik dari kompetisi dasar tersebut yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pembagian hutan yang mana saja sumber daya alam yang boleh diambil dan tidak boleh diambil atau yang dilestarikan. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan faktor kepunahan sumber daya alam di hutan akibat ulah manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasikan akibat dari kepunahan yang terjadi dan hubungan dengan kehidupan manusia. Selanjutnya, peserta didik dan guru mulai memecahkan masalah dengan memberikan solusi agar hutan tetap terjaga dengan memanfaatkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, peserta didik dan guru mencoba melakukan dan memanfaatkan sumber daya alam sekitar berdasarkan kebutuhan. Nah, jadi materi pokok yang saya ambil dari kearifan lokal tersebut yaitu tentang pelestarian sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam ini adalah kebutuhan hidup bagi manusia, baik di hutan maupun di lingkungan sekitar, yang memberikan efek bagi baik jasmani dan rohani. Adapun pelestarian sumber daya alam dengan memanfaatkan sesuai kebutuhan, tidak semena-mena mengambil atau dengan secara serakah. Adapun penyebab sumber daya alam punah, yang pertama yaitu faktor alam yang mempengaruhi seperti kemarau, tidak turunnya hujan menjadikan pemasukan air di bumi berkurang, tumbuhan yang hidup di hutan mulai kering dan mati. Selanjutnya, faktor ulah manusia yaitu dengan mengambil sumber daya alam secara berlebihan seperti mengambil bahan pembuatan kerajinan rotan di hutan terlalu berlebihan yang mengakibatkan kepunahan pada bahan baku pembuatan rotan di hutan. Pemecahan masalah yang terjadi yang pertama yaitu mengambil kebutuhan sumber daya alam secukupnya dan melakukan pelestarian sumber daya alam. Nah, itulah tadi identifikasi tentang kearifan lokal yang bernilai pendidikan yang bisa diidentifikasikan dan diaplikasikan dalam sebuah kompetisi dasar pada proses pembelajaran. Semoga bermanfaat, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.